Ego Healthy, saya Coki Sitohang kembali hadir menjumpai Anda. Senang sekali hari ini kami bisa memberikan Anda solusi cara tepat hidup sehat. Coki nggak sendirian, nggak pernah sendiri pemirsa. Ada dua praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Sufarli. Hai semuanya. Hai juga Bang Coki. Halo. Salam sehat buat kalian. Salam sehat Bang Coki. Saya mau kenalin sama seorang PNS di salah satu organisasi yang melayani negara kita. Kita juga patut mengucapkan terima kasih untuk semua jasa-jasanya. Halo Ibu Yuyun. Orang Madiun asli. Ketemu di sini kita. Terima kasih, silakan duduk Ibu Bunda. Aduh, seorang PNS sudah berapa tahun melayani Bu? 27 tahun. Wow. Sebagai PNS 27 tahun, pemirsa, Ibu Tri hari ini menerima undangan kami untuk bercerita mengenai apa saja yang menjadi kendala kesehatan beliau. Dan sebenarnya beliau ini sudah menggunakan teknologi laser. Itu yang membuat kita penasaran kan? Bagaimana ada lompatan-lompatan baik dalam kualitas kesehatannya. Tapi itu nanti, sekarang kita kenalan dulu sama Ibu Tri lewat video berikut ini. Tri Wahyuni, baginya kadar kolesterol yang tinggi bukanlah suatu hal yang sepele. Sebab beberapa waktu lalu ia sempat dibuat menderita karena kondisi tersebut. Saya merasakan tangan susah nekuk, buat ke belakang gitu susah. Terus sama kaki asam urat kan buat nampak sakit. Dan tak hanya itu, lehernya pun terasa nyeri. Ketika dilakukan cek darah, kadar kolesterol Tri sudah di atas angka 200. Dirinya mengaku mungkin hal ini karena kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan yang berminyak. Ya mungkin pola makan sering makan gorengan gitu kan, kolesterol, makan kacang-kacang gitu. Tri mengaku khawatir dirinya bisa terkena komplikasi apabila kadar kolesterolnya tak segera terkendali. Apalagi kadar asam uratnya juga sempat tinggi. Oleh karena itu, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk membantu mengendalikan kadar kolesterolnya, Tri juga rutin menggunakan teknologi laser. Badan enak ya, bugar gitu, nggak berat gitu. Terus tangan sembuh, kaki sembuh, sih nggak ada keluhan lagi udah. Kini kesehatannya sudah jauh membaik. Kadar kolesterolnya sudah terkendali di angka normal dan begitu pula dengan asam uratnya. Tapi untung ada teknologi laser ya Bu ya? Betul. Jadi gimana hasilnya sejauh ini sejak pakai laser? Sejak pakai laser, alhamdulillah sih sekarang tangan bisa ke belakang. Tadinya ke belakang gini kan nggak bisa, buat nyisir rambut begini nggak bisa. Terus pakai baju lengan gini dibantu sama suami. Saking sakitnya. Saking kakunya, saking sakitnya. Iya. Sakit Om dan Sofi. kaku? Betul. Jadi buat nekuk ke sini nggak bisa begini. Ini sekarang ini udah, Alhamdulillah bisa sampai ini belakang. sih normal Bu. Iya, tadinya nggak bisa sampai buat nyisir nggak bisa. Sewaktu Ibu mengalami kesulitan untuk dandan sendiri, nyiapin diri sendiri, suami tahu? Tahu. Ibu cerita semua sama dia? Iya. Terus langkah berikutnya waktu itu apa? Diperiksa di lab, itu kan ternyata kolesterolnya tinggi, sama asam urat. Wow, saya dengar 250, Betul. kolesterol, asam uratnya 8. 8. Wah, tinggi ya. Iyalah. Tinggi banget ya. Setelah pakai laser jadi berapa? Kemarin terakhir ya 4,4. Asam uratnya 4,4. Bagus. Syukur. Kolesterol? Kolesterol agak tinggi masih. Masih agak tinggi ya? 200 sih nggak itu tinggi. Ya. Oh, masih 200. Iya. masih Kan ada. normalnya 180 berapa. Oh enggak, normalnya 200. 200. Jadi kalau udah 200 sih berarti Masih normal. oke. Kirain tinggi. Masih bisa diturunin, tapi nggak melebihi kok. Ya. Nggak melebihi. Terus kalau tensimu bagaimana? Tensi saya nggak masalah sih. Nggak ada masalah ya? Selalu bagus ya. Betul. Terjaga dengan baik. Amin. Tapi yang terutama itu tadi Bu, yang Asam urat sama keluhan-keluhan. kolesterol. Kolesterol kan pusing gitu sininya. Iya. Sekarang keluhan-keluhan itu dari pundak, lengan, sampai kaki sudah nggak ada Bu? Alhamdulillah. Sampai Bisa dijaga ya Bu ya? Betul. Harus rutin pakai lasernya ya? Semangatin dulu. Pemirsa ini kita bahas lagi nanti. Sekarang saya mau ajak Anda untuk main benar salah. Cek ini. Asam urat hanya mempengaruhi sendi. Benar atau salah menurut Ibu? Salah. Kenapa? Karena apa ya, kalau yang pernah saya pengalaman ya, Iya. bukan sendi aja sih, sampai apa, Otot-ototnya juga. iya, kaku gitu loh.
karena asam urat. Iya, ototnya jadi gerakin, jadi kita mau gini aja kan susah gitu. Salah ya ini menurut Ibu ya pernyataannya. Kita tanya praktisi kesehatan, Mas Boy. Ya, jadi betul, jawabannya betul salah, tapi kita perlu jelaskan lagi. Jadi pemirsa memang secara awam atau orang awam mengatakan bahwa asam urat itu kalau ada nyeri-nyeri sendi, itu dampak dari asam urat. Ya memang betul itu, tapi tidak hanya itu, tidak sampai sebatas di sendi-sendi saja. Ya, karena kalau kita bicara asam urat ini adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita dalam suatu proses metabolisme purin. Nah, kalau kemudian jumlah asam uratnya berlebihan, ini kemudian akan berdampak ada penimbunan di otot-otot, di sendi-sendi, itu juga akan dirasakan. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja, Bu. Bisa juga kemudian memicu untuk terbentuknya batu ginjal. Ya, karena tadi asam urat yang tinggi, dia akan bentuk kristal-kristal, kemudian dia akan menyumbat atau tertimbun di saluran di ginjal, dan ini akan menyebabkan batu ginjal. Bisa terjadi kerusakan ginjal, bisa terjadi gagal ginjal di sana. Tapi yang menarik lagi adalah asam urat ini membuat kualitas darah kita menurun, menjadi lebih kental, dan kemudian membuat kadar kualitas dinding pembuluh darah kita juga menjadi lebih kaku, karena kadar nitrik oksid yang harusnya diproduksi supaya dinding pembuluh darah kita lentur atau elastis ini juga menurun karena asam urat yang meningkat tadi. Kemudian juga risiko untuk terjadi peradangan pada dinding pembuluh darah kita juga akan meningkat karena asam urat yang meningkat tadi. Dan ini akan berisiko akan terjadi kerusakan pada aliran darah, kerusakan pada dinding pembuluh darah kita, dan akan berisiko untuk terjadinya masalah penyempitan pembuluh darah. Akan terjadi masalah kenaikan tekanan darah, akan terjadi masalah pada gangguan jantung, juga bisa terjadi masalah stroke. Waduh. Jadi ini panjang cerita dari asam urat yang berlebih. Baik, jadi Mas Boy sekali lagi bahwa pemirsa pernyataan ini yang bilang asam urat hanya mempengaruhi sendi adalah pernyataan yang salah. Nggak boleh nganggep remeh. Nggak boleh anggap remeh. Untungnya Ibu Tri sudah melakukan aksi ya, melakukan tindakan langsung menggunakan teknologi laser. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada darah atau pembuluh darah seseorang ketika asam uratnya tinggi atau kolesterolnya tinggi? Kita sama-sama lihat ya. Jadi di sini saya punya dua perbandingan antara darah yang normal dengan aliran darah yang tidak normal. Orang yang punya asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau tensinya tinggi, atau memang nggak punya semuanya tapi pola hidupnya buruk ya. Terpapar polusi udara, merokok, mengonsumsi alkohol, mageran, makannya nggak dijaga. Nah, ini dapat menyebabkan aliran darah yang tidak normal. Lihat ya, bisa dilihat perbandingannya, yang normal itu jalannya pelan-pelan, enak, lancar, terpisah satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang tidak normal ini dia cenderung menggumpal-gumpal. Nah, kalau gumpal-gumpal ini nantinya dia cenderung membentuk pengentalan darah, membentuk trombus, nanti dia bisa nyumbat nih pembuluh darah. Contohnya gambar seperti ini nih pemirsa ya. Ini adalah contoh sumbatan gumpalan darah. Yang aliran darah tidak normal cenderung menggumpal, dia nyumbat di pembuluh darah. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Kalau nyumbatnya di daerah pembuluh darah ginjal, bisa mengalami gagal ginjal. Nah, disinilah peranan teknologi laser, dia membantu menguraikan gumpalan darah. Seperti ini ya pemirsa ya. Ya, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning nantinya akan bekerja sama membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lebih lancar otomatis bisa membuat kadar asam urat kita lebih terkendali. Kenapa? Karena dia membantu membuang kadar asam urat yang berlebih yang ada di dalam tubuh kita. Dibuangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk urin. Itu satu. Lalu yang kedua, aliran darah yang lancar, pembuluh darah yang terbuka membuat tekanan darah kita menjadi lebih stabil. Proses pembakaran kita juga menjadi lebih optimal. Makanya nggak heran nih Ibu Tri setelah pakai laser, kolesterolnya lebih terkendali, asam uratnya juga lebih terkendali, gejala-gejala yang tadi dirasakan sudah nggak pernah dirasakan lagi. Ya, jadi perlu diperhatikan untuk Anda, dan juga nih tadi ceritanya Bu Tri ya, dengan kolesterol yang tinggi, asam urat tinggi. Meskipun tadi belum ada komplikasi di sana, tapi ada potensi untuk jadi komplikasi. Jadi untuk menjaga itu ya, usia Ibu masih usia muda, artinya harapannya kesehatan Ibu harus tetap baik, Ibu masih bisa tetap produktif. Jadi di samping tadi yang dijelaskan oleh Mbak Preti, kita bicara masalah kualitas darah, ini juga perlu dibantu dengan pola hidup sehat kita ya. Jadi pola hidup sehat, pola makannya ini harus terjaga dengan baik ya. Nutrisinya harus lengkap. Di situ ada vitaminnya, ada mineralnya, kemudian ada antioksidannya, supaya tadi metabolisme tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Di samping itu juga tidurnya harus baik, faktor stresnya, olahraganya, berat badannya. Jadi banyak hal. Kemudian di samping itu juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi upaya yang sudah dilakukan Ibu itu baik dengan bantuan dengan teknologi laser itu menjaga kualitas darah lebih baik. Nah, kemudian tadi pola hidupnya harus dijaga juga. Nutrisinya ini perlu ya, karena tadi untuk menjaga supaya kualitas darah kita baik, ini perlu nutrisi yang bagus supaya kesehatan pembuluh darah kita bisa
bisa terjaga dengan baik ya. Jadi kita harus perlu itu. Ya, nutrisi ya. Betul. Ada kata nutrisi nih, mesti digantung dulu sebentar. Mas Boy tahan dulu, saya pengen jelasin lebih jauh soal teknologi laser kepada pemirsa semua. Yang dipakai Ibu Tri adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak pertama kali eksis di dalam negeri. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Dan harapannya adalah Anda dan saya dapat tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Untuk itu pemirsa, take action dong segera. Dapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ada tim call center dari Gogomall yang siap menindaklanjuti apa yang saya sampaikan kepada Anda saat ini. Dapatkan promonya, manfaatkan fasilitasnya, ada program cicilan 0%. Ini semua kami buat semata-mata supaya Anda lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, berawal dari keluhan yang nggak biasa bagi seorang PNS seperti Ibu Tri. Ibu Tri sebenarnya orang yang mandiri, tapi kalau lagi persiapan mau berangkat kantor, kemudian beliau mau masukkan lengan baju ke tangannya itu susah. Mau menyisir rambutnya yang panjang itu sulit, sampai harus minta bantuan suaminya. Itu perkara yang nggak kaleng-kaleng buat seorang PNS. Bagaimana cerita awalnya bisa pakai laser? Cerita awalnya kan mertua kan pernah sakit, itu kan saya yang rawat itu mertua. Sakit apa? Stroke, serangan stroke. Serangan stroke, oke. Betul, Terus? kan karena suami beliin kan kasihan, coba beliin gitu kan. Dipasangin buat mertua, ini stroke nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu. Ibu melihat ada perkembangan? Betul. Kan tadinya tangannya nggak bisa gerak sama sekali, sama nggak bisa ngomong kan. Terus kalau kita lewat nih kayak mau ngomong tapi cuma manggil gitu aja, walaupun ada suaranya gitu, tadi nggak ada bersuara. Oke. Ibu melihat ada perkembangan di mertua, lalu ibu penasaran, jadi ibu pakai gitu? Betul. Satu komando lah ya, ibu sama bapak ya, udahlah pakai laser gitu. Ibu coba. Siap. Begitu ibu pakai laser, dalam waktu beberapa bulan lamanya, ibu merasakan ada perubahan. Betul. Tapi pernah nonton acara kami ini? Nonton. Nonton ya? Iya, kalau pagi tapi. Oh iya. Kalau intranasal dipakai nggak? Seperti yang pernah dipakaikan ke almarhum Jarang sih. mertua? Jarang. Jarang? Iya. Kenapa? Nggak, belum tahu ininya kan kata apa ke hidung gitu kan suka apa ya. Manfaatnya udah tahu tapi? Belum. Belum? Oh, mesti dikasih tahu dulu ini. Boleh lah, tolong kasih tahu dulu yang laser ini. Menarik ya. Saya Jadi tahu kenapa beliau harus pakai? Sekali lagi di bidang medis ini memang banyak sekali digunakan ya. Jadi artinya salah satunya untuk menjaga kualitas darah berdarah. Tentunya dengan teknologi laser dengan low level laser terapi. Jadi panjang gelombangnya ini pemirsa memang sudah didesain khusus ya untuk menjaga atau membuat kualitas darah berdarah kita menjadi lebih baik. Nah yang menarik intranasal tadi ya. Jadi di samping yang digunakan di pergelangan tangan, ini juga ada aksesoris yang digunakan ke area rongga hidung. Kita lihat di area kepala kita nih ya, ini banyak sekali pembuluh darah di sana. Mulai dari pembuluh darah besar sampai pembuluh darah yang kecil yang halus. Dan kemudian di sana ada organ vital namanya otak. Kemudian di situ juga banyak panca indera di kepala kita. Dan ini semuanya perlu sirkulasi darah, perlu kualitas darah yang baik. Dan teknologi laser yang digunakan intranasal ini akan menjaga kualitas darah di area kepala kita. Ya, jadi harapannya dampaknya adalah kualitas darah ke otak menjadi lebih baik. Jadi ini memperkecil risiko untuk terjadinya penyempitan, penyumbatan dan bisa terjadinya stroke pada otak. Kemudian juga
Untuk orang dengan gangguan keseimbangan, vertigo yang sering goyang-goyang tuh ya kayak mabuk laut gitu Bung. Kemudian yang sering mengalami migrain, sakit kepala sebelah, ini juga karena masalah kualitas darah di jantungnya tidak baik ya. Ini juga bisa untuk penglihatan, untuk penciuman, untuk semua. Kemudian untuk wanita atau untuk ya kita juga ya, artinya sirkulasi darah di wajah menjadi lebih baik Bu. Jadi terlihat wajahnya lebih kinclong, lebih bugar ya. Jadi menarik kenapa ini digunakan, tadi ada cerita masalah mertua ibu dengan masalah stroke ya, penggunaan teknologi laser dan digunakan di intranasal. Ini kita lihat bagaimana masalah penyempitan pembuluh darah di kepala kita ini kalau terjadi masalah pada pembuluh darahnya. Ini kita lihat ya, ini ada gambaran stroke ya. Bisa karena penyumbatan ya, adanya penyempitan di sana ya, kemudian dia adanya pecah pembuluh darah. Ya, ini akan menyebabkan tadi adanya bagian otak yang tidak mendapat suplai darah yang cukup. Terjadilah kerusakan jaringan otak di sana. Dan ini yang membuat orang kemudian mengalami kelumpuhan, kecacatan, kelemahan ya pada anggota geraknya maupun anggota bicaranya tadi. Dan teknologi laser ini akan membantu untuk mencegah jangan sampai terjadinya stroke berulang. Ya, yang membuat kualitas darah kita menjadi lebih baik, pembuluh darah menjadi lebih baik. Jadi harapannya otak bisa berfungsi dengan baik dan mencegah untuk terjadinya stroke berulang. Tuh Bu, jadi dia baru tahu nih, baru teredukasi. Pemirsa juga jangan-jangan baru tahu, atau jangan-jangan nih ada yang sudah pakai laser cukup lama, baru tahu, baru nyadar kalau di dalam kotaknya itu ternyata ada aksesoris namanya intranasal. Belum dibongkar semua. Tapi syukurlah Anda menjadi tahu. Nah sekarang saya juga mau ngajak pemirsa untuk tahu lebih dalam lagi mengenai pengetahuan berikut ini. Tahukah Anda mikronutrien yang dibutuhkan untuk kesehatan pembuluh darah? Dari tadi kita ngomongin darah, pembuluh darah. Tapi kalau bicara mikronutrien, berarti ini apa yang kita makan ya Mbak ya? Betul sekali. Berbicara masalah mikronutrien ini berhubungan dengan zat gizi atau nutrisi. Jadi biasanya kalau orang yang dengan asam urat tinggi, kolesterol, diabetes gitu ya, atau tensi tinggi, mereka cenderung memperhatikan makro, besarnya aja. Misal kayak karbohidrat, lemak, protein itu adalah makro. Tetapi ya untuk yang menderita asam urat tinggi, diabetes, kolesterol, tensi tinggi, itu justru harus memerhatikan asupan mikronutrien. Mikro artinya kecil, nutrien adalah zat-zat gizi. Jadi zat-zat gizi yang sifatnya kecil-kecil. Contohnya adalah vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita membutuhkan banyak sekali mikronutrien. Mikronutrien yang dibutuhkan oleh kita semua dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, ini yang pertama adalah alga merah, mengandung tinggi akan astaxanthin, ada pine bark atau kulit pohon pinus, ada bunga marigold, dan juga buah-buahan sitrus. Keempat ini bersifat sebagai antioksidan yang kuat yang dapat menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita, menjaga kesehatan jantung, kulit, mencegah progresivitas penyumbatan pada pembuluh darah. Satu. Lalu yang kedua kita juga membutuhkan seperti resveratrol, alpha lipoic acid, L-cysteine, dan inositol. Keempat zat tersebut nantinya bersifat untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita sehingga membantu mengendalikan kolesterol, gula darah, membantu mengendalikan asam urat sehingga kesehatan pembuluh darah kita terjaga lebih optimal. Itu baru antioksidannya aja pemirsa. Ada juga vitamin yang kita butuhkan. Vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K. Banyak ya, belum lagi mineral. Kenapa dibutuhkan? Karena ketika kekurangan, maka ada sesuatu yang dapat terjadi di dalam tubuh kita. Mineral pun ada magnesium, ada selenium, ada zinc, ada kromium, ada boron. Banyak ya. Kalau misalnya nyari satu-satu, Bu, kira-kira waktu kita habis ya buat nyariin kayak gitu ya dari makanan ya. Karena bingung nyarinya di mana, belum lagi sibuk ya kan ngurusin aktivitas sehari-hari, belum lagi kalau misalnya memang sudah sakit, mengalami stroke, otomatis makan aja susah. Lansia, proses penyerapannya aja udah menurun pada saluran cerna. Nah, disinilah dibutuhkan suplementasi yang mengandung tadi semua yang sudah saya sebutkan. Ada antioksidan, multivitamin, multimineral yang bisa membantu kita lebih praktis dalam mencukupi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Praktis. Jadi ada 4 hal paling tidak yang harus kita perhatikan kalau kita menambahkan suplementasi dalam kebutuhan kita Syaratnya hari-hari. ada 4 Syaratnya ya? betul ya. Syarat. Pertama adalah jumlahnya, komposisinya harus sesuai dengan kecukupan kita hari-hari. Ya, jadi ini semua harus tercukupi. Kemudian kedua adalah daya serapnya harus baik. Artinya kalau kita cukupi tapi kemudian tidak bisa diserap dengan baik, maka ini juga akan tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Kemudian proses produksinya, ya, ini proses produksinya ini juga harus diproduksi dengan proses produksi yang sangat baik, yang terawasi dengan baik, ada standar sertifikasi yang baik. Kemudian juga harus terbebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya.
Ya karena ini kan kita konsumsi setiap hari. Tujuannya adalah tadi ya kita bisa mendapatkan mikronutrien yang cukup supaya tadi kualitas darah dan dinding darah kita bisa terjaga dengan baik dan berdampak pada kesehatan tubuh kita secara umum. Kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser tadi. Jadi ini klop nih ya, satu rangkaian yang memang juga tujuannya adalah untuk menjaga atau ujungnya akhirnya adalah untuk kesehatan kita. Satu paket. Setuju sekali, karena gabungan antara teknologi laser sebagai upaya dari luar dan juga suplementasi antioksidan sebagai upaya dari dalam, ini sinergis. Sinergis dalam meningkatkan kesehatan kita. Gampangnya begini, kita tanam pohon. Pohon itu kita tanam dalam sebuah pot ya, tanam tanaman, otomatis dia kan membutuhkan aliran air yang baik. Itu satu. Lalu yang kedua, semakin besar tanaman tersebut berarti semakin banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Tapi dia hidup di dalam pot yang begitu-begitu aja. Nah, disinilah bantuan pupuk untuk mencukupi kebutuhan pohon tersebut. Nah, tubuh kita sama dengan pohon tersebut. Kita membutuhkan aliran darah yang baik. Bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Dan kita tentunya membutuhkan nutrisi yang tepat untuk tubuh kita. Anda bisa dapatkan dari konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Tuh kan pemirsa, kita jadi belajar lagi nih. Suplemen yang harus kita cari adalah yang punya kandungan. Contoh ya, inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, pine bark atau kulit pohon pinus. Totalnya itu ada 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan. Harus juga ada kandungan vitamin A, B, C, D, E, K, lengkap itu semua. Juga punya kandungan mineral yang lengkap seperti selenium, koper, boron. Ini ada dalam satu botol suplemen yang namanya Evolife AS10. Lengkap karena memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Penting bagi pemirsa semua untuk pakai dokter laser atau AccuLaser, bagian dari luar untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi lengkapi juga biar paripurna nih dengan suplemen Evolife AS10. Bermanfaat, membantu memelihara kesehatan. Bu, belum minum kan AS10 ya? Belum, baru tahu juga jangan-jangan di sini. Ya kan? Karena kalau dari luar urusannya kita pakai laser, Ibu sudah mantap lah. Intranasal jangan lupa dipakai. Tapi dari dalam dibentengi lagi Bu, dikasih pupuk lagi tubuh kita. Bukan hanya makan sehat yang memang diajarkan oleh katakanlah organisasi, satuan, atau bahkan dari kita kecil. Tetapi saat ini karena dunia kesehatan juga begitu dinamis, maka kita punya banyak cara untuk menemukan cara terbaik untuk tampil sehat dan maksimal. Ibu, di ujung perbincangan ini, siapa tahu di depan sana banyak teman-teman Ibu sesama PNS, atau jangan-jangan teman kantor Ibu ada juga yang punya masalah kolesterol, asam urat, seperti Ibu dulu. Tapi kan Ibu udah baik sekarang dengan adanya teknologi laser. Tolong Bu, ajak mereka untuk pakai laser juga sama-sama seperti Ibu. Mari pemirsa, untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran kita menggunakan teknologi laser biar badan sehat, bugar, dan semangat. Mantap! Pola hidup sehatnya kita mulai hari ini ya pemirsa ya. Dan pakai dokter laser atau AccuLaser juga per hari ini. Karena dokter laser atau AccuLaser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah dipakai. Terapinya bisa di mana saja, kapan saja. Cara kerjanya, sinar laser nanti akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Manfaat penggunaan dokter laser atau AccuLaser secara rutin akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Saya yakin Anda nggak kepengen kena hal-hal seperti itu. Kesehatan tubuh dari luar tentunya dengan menggunakan dokter laser atau AccuLaser sudah Anda lakukan seperti Ibu Tri. Kemudian dari dalam tubuh jangan lupa berikan pupuk pada tubuh kita. Konsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral. Dan bahan ekstrak yang ada di dalamnya seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus atau pine bark dan lain sebagainya, itulah yang dibutuhkan oleh tubuh Anda dan tubuh saya. Sehingga dokter laser atau AccuLaser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda. Segera dapatkan paketnya, paket dokter laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10. Caranya adalah hubungin kami di nomor yang tertera di layar kaca.
Tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Bapak dan Ibu, menindaklanjuti apa yang telah kami sampaikan sebelumnya lewat acara ini. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda saat ini juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.